Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Talita Zulaika dengan NIM 4444200082 dari kelas 3B. Di sini saya akan membahas mengenai hal yang berkaitan dengan fenomena kimia pangan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fenomena yang akan saya bahas yakni mengenai kerusakan pada minyak. Pada video kali ini terdapat 5 bahasan yang akan saya bahas, yakni mengenai pengertian minyak, manfaat minyak, kerusakan minyak, faktor-faktor kerusakan minyak, dan jenis penyebab kerusakan minyak. Yang pertama adalah pengertian minyak. Minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya kloroform, benzen, dietil ether, dan hidrokarbon lainnya. Minyak dapat larut dalam pelarut tersebut karena minyak mempunyai polaritas yang sama, yakni sama-sama bersifat nonpolar. Minyak berbentuk cairan pada suhu ruang, tidak seperti lemak yang berbentuk padatan pada suhu ruang. Kemudian ada manfaat minyak. Minyak merupakan zat gizi yang sangat penting. Minyak berperan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia karena minyak merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Pada 1 gram minyak dapat menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan pada karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Minyak, khususnya minyak nabati, mengandung asam-asam lemak esensial seperti asam linoleat, linolenat, dan arachidonat yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah akibat penumpukan kolesterol. Minyak juga berfungsi sebagai sumber dan pelarut bagi vitamin-vitamin seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dalam pengolahan bahan pangan, minyak berfungsi sebagai media penghantar panas seperti minyak goreng, mentega, gaji, shortening, dan margarin. Di samping itu, minyak juga dapat berperan dalam menambah nilai gizi makanan, serta memperbaiki tekstur dan cita rasa pangan. Kemudian ada kerusakan minyak. Kerusakan pada minyak yang paling utama adalah timbulnya ketengikan yang disebabkan oleh oksidasi dari minyak yang tak jenuh akibat pemanasan yang akan membentuk peroksida atau hidroperoksida. Komponen ini dapat menyebabkan bau dan cita rasa yang tak diinginkan dalam minyak. Minyak dapat mengalami ketengikan atau rancidity karena dapat terhidrolisis dan teroksidasi bila dibiarkan terlalu lama kontak dengan udara. Pada proses hidrolisis, minyak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Reaksi hidrolisis dapat mengakibatkan kerusakan minyak karena terdapat sejumlah air di dalamnya, sehingga menimbulkan bau tengik. Minyak yang teroksidasi akan membentuk peroksida-peroksida yang bersifat tidak stabil, di mana peroksida-peroksida tersebut kemudian mengalami isomerasi, dekomposisi, atau bereaksi dengan air, membentuk aldehid, keton, dan asam yang mempunyai berat molekul rendah. Ketengikan juga dapat terjadi karena aktivitas enzim maupun mikroba. Hasil oksidasi tidak hanya dapat mengakibatkan rasa dan bau yang tidak enak, tetapi dapat pula menurunkan nilai gizi karena kerusakan vitamin dan asam-asam lemak esensial dalam lemak. Reaksi oksidasi dipercepat dengan adanya cahaya, pemanasan, dan katalis logam. Adapun faktor-faktor kerusakan minyak. Perubahan-perubahan kimia atau penguraian minyak dapat mempengaruhi bau dan rasa suatu bahan makanan, baik yang menguntungkan ataupun tidak. Perubahan kimia yang terjadi dalam molekul lemak akibat pemanasan tergantung dari 4 faktor, yaitu lamanya pemanasan, suhu, adanya akselerator seperti oksigen, komposisi campuran asam lemak seperti posisi asam lemak yang terikat dalam molekul trigliserida. Proses kerusakan minyak dapat terjadi karena pemanasan atau suhu tinggi dan dilakukan secara terus-menerus hingga mengakibatkan perubahan susunan kimiawi minyak yang terjadi karena terurainya gliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Asam lemak yang terdapat dalam minyak bersifat tidak stabil, terlebih jika terkena suatu pemanasan. Gliserol yang terjadi karena pemanasan akan berubah menjadi akrolein yang merupakan komponen volatil.
Pemanasan minyak mengalami beberapa perubahan kimia, yaitu terbentuknya peroksida dalam asam lemak tidak jenuh, peroksida berdekomposisi menjadi persenyawaan karbonil, dan polimerasi oksidasi sebagian. Jenis penyebab kerusakan minyak. Minyak yang mengalami proses penggorengan dapat menyebabkan kerusakan minyak yang dilihat dari perubahan fisik dan juga kimia, yang biasa disebut dengan ketengikan. Ketengikan adalah perubahan struktur pada minyak yang dapat menimbulkan perubahan aroma pada minyak, di mana aroma minyak berubah menjadi tidak sedap. Berdasarkan penyebabnya, kerusakan ketengikan minyak ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara hidrolisis dan oksidatif. Ketengikan hidrolisis. Ketengikan secara hidrolisis disebabkan akibat lepasnya komponen asam lemak bebas yang terdapat pada minyak akibat proses lipolisis. Lipolisis merupakan suatu proses hidrolisis ikatan ester pada lemak yang menghasilkan asam lemak dan gliserol. Asam lemak bebas rantai pendek tersebut akan menghasilkan bau khas yang tidak sedap. Proses lipolisis ini dapat terjadi karena adanya pengaruh enzim atau air dan pemanasan. Pemanasan akan menyebabkan ikatan gliserin terpecah dan melepaskan dua molekul atom dan akrolein. Akrolein bersifat volatil dan asapnya dapat mengiritasi mata. Terbentuknya asam lemak bebas dengan 6 hingga 10 rantai hidrokarbon dapat menjadi tanda bahwa minyak tersebut mengalami kerusakan. Kemudian ketengikan oksidatif. Ketengikan secara oksidatif disebabkan adanya proses oksidasi lemak pada minyak, di mana penyebab utamanya adalah autooksidasi. Reaksi autooksidasi ini melalui 3 tahapan yang akan membentuk radikal bebas. 3 tahapan tersebut adalah inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal dari molekul lipida atau trigliserida, di mana asam lemak tak jenuh yang terdapat pada minyak memiliki ikatan rangkap sehingga terdapat atom H yang tidak stabil. Karena adanya pemanasan mengakibatkan terjadinya pelepasan atom H dari ikatannya. Kemudian propagasi. Tahap propagasi merupakan tahapan di mana suatu radikal bebas lemak dikonversi menjadi radikal bebas lemak yang berbeda. Ketika radikal terbentuk, senyawa tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk radikal peroksida atau ROO. ROO ini akan mengambil atom H sehingga membentuk radikal bebas baru dan hidroperoksida atau ROOH. Tahap ini berlangsung secara terus-menerus selama asam lemak tak jenuh masih tersedia. Tahap terminasi merupakan tahapan yang terjadi ketika jumlah asam lemak tak jenuh pada minyak mengalami penurunan yang drastis. Jumlah hidroperoksida yang tinggi menunjukkan bahwa minyak tersebut telah mengalami kerusakan. Kemudian ada perubahan warna pada minyak. Selain dari baunya, kerusakan minyak juga dapat dilihat dari perubahan warnanya. Minyak secara alamiah mengandung pigmen karotenoid. Pigmen karotenoid ini akan rusak oleh proses oksidasi selama pemanasan. Oksidasi karotenoid mulai terjadi pada periode induksi. Awalnya minyak yang berwarna kuning akan berubah menjadi warna coklat kehitaman. Contohnya adalah minyak jelantah. Kemudian ada pemurnian minyak jelantah. Minyak jelantah merupakan minyak yang sudah mengalami kerusakan karena memiliki warna coklat kehitaman dan juga bilangan peroksida yang tinggi. Namun, minyak jelantah dapat dimurnikan kembali untuk mengembalikan sifat fisik awalnya. Pemurniannya dapat dilakukan dengan proses pemucatan atau bleaching. Pemucatan merupakan proses pemurnian untuk menghilangkan zat-zat warna yang tidak disukai dalam minyak. Pemucatan ini dilakukan dengan mencampur minyak dengan sejumlah adsorben seperti tanah serap, arang aktif, dan lain sebagainya. Pada tahap akhir pemurnian akan menyebabkan warna minyak berubah menjadi cerah dan jernih. Meningkatnya warna cerah ini disebabkan karena minyak jelantah tadi warnanya sudah teradsorpsi oleh adsorben seperti arang aktif tersebut yang mengakibatkan bau tengiknya itu menghilang dan viskositasnya menurun. Namun pemurnian minyak jelantah ini hanya dapat memperbaiki sifat fisiknya saja seperti menjernihkan warna, menghilangkan bau tengik, sedangkan sifat kimianya itu belum tentu bisa hilang karena apabila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerusakan pada minyak dapat dilihat dari perubahan warna dan juga aromanya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.